A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji yang baik-baik alhamdulillah. Lillah artinya milik Allah. Lillah artinya untuk Allah. Alhamdulillah berarti segala puji-pujian, segala kebaikan-kebaikan hanya milik dan untuk Allah. Itulah kalimat sederhana yang sudah sangat familiar kita ucapkan, tapi bisa jadi alhamdulillahnya alhamdulillah palsu. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, tapi saya ini lagi pusing. Rumah saya tuh gak ada AC-nya. Coba kalau ada AC, bahagia saya. Loh, tadi bilang alhamdulillah kok jadi ada syarat. Bener gak? Gimana Pak? Usaha atau bisnis atau apa? Itulah. Ya alhamdulillah sih. Cuma ya pelanggan saya tuh alhamdulillah sih, cuma tuh gimana artinya? Malaikat pas mau nyatet itu iki piye toh? Tadi baru nyebut Allah terus. Maka alhamdulillah itu ada yang palsu. Alhamdulillah ada yang palsu. Alhamdulillahnya bersyarat. Saya tuh bahagia kalau ke pantai. Emang kalau di pasar tuh gak bisa bahagia? Saya ini bahagia kata anak-anak muda kalau follower saya nambah. Terus kalau gak punya follower kamu mati ya? Buat bapak ibu, ayah bunda, panjenengan semua yang mungkin baru ketemu saya pertama kali, jangan kaget ya. Kalau Pak Kus sudah sering ketemu, saya ini makanya nggak diundang dan nggak mau diundang itu banyak yang sesak napas dengerin omongan saya. Saya akan bicara hitam itu hitam, putih itu putih, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Gak ada abu-abu dalam omongan saya. Kalau salah kita akan bilang itu salah, kalau benar kita akan bilang benar. Kalau mau cari kebenaran, lihat Quran. Kalau mau cari pembenaran, cari orang-orang yang bisa membahagiakan antum. Karena hari ini ada yang cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Alhamdulillah palsu tadi bentuknya apa? Syukuran. Apa bentuknya? Syukuran. Bukan bersyukur. Syukuran pindah rumah jam 10 pagi, nyambut tamu, tuan rumahnya sibuk salam, bagi-bagi berkat, bagi-bagi hajatan, bagi-bagi kue-kue, bagi-bagi brownies, bagi-bagi apa? Besek ya. Selesai bagi-bagiin dan nemuin tamu jam 2:30 sore. Tuan rumah yang katanya bikin acara syukuran belum sholat zuhur. Mantap gak tuh? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Saya kenal orangnya. Bersyukur atau syukuran?
Oh Ustaz kenceng banget ngomongnya, lihat kambing tadi jadi nggak semangat gitu. Laras nopo boten? Mana syukurannya? Mana syukurnya? Sampai ada yang bikin fatwa karena nyambut tamu pakai make up. Dia bilang udah nggak apa-apa, nggak usah sholat dulu, kan sudah sholat kemarin. Nyambut tamu aja nanti make upnya luntur. Make upnya dipertahankan, sholatnya ditinggalkan. Dan itu judul acaranya syukuran. Tepuk sebelahnya bilang saya kenal pelakunya. Sudah siapkan sabuk pengaman? Sudah siap belum? Tadi sudah dibilang sama Pak Kus ya. Jadi jangan nanti ada Ustaz boleh minta nomor HP-nya, nanti kami mengundang ke masjid. Nyuwun sewu, mohon maaf. Dari 2019 saya sudah off. Saya akan datang ke tempat yang saya mau datang. Tadinya saya mau live SMK ini di lorong hotel aja, tempat saya nginap. Tapi ingat, oh ini ada tempat saudara saya. Pak Kus nggak ada WA, nggak ada bikin proposalnya pakai langit, curang. Alhamdulillah Allah datangkan lagi saya di Masjid Al-Falah ini. Alhamdulillah bahagia, senang melihat orang-orang penghuni surga di sini. Amin. Jadi kita ulang ya, alhamdulillah. Guru saya bilang begini, kalau ada orang apa? Kalau ada orang yang menikmati pujian manusia, berarti dia mengkorupsi haknya Allah. Karena alhamdulillah segala puji milik siapa? Segala kebaikan milik siapa? Segala kebaikan untuk siapa? Untuk Allah, lillah. Maka jangan pernah kau korupsi. Bu, kenapa kok bisa anaknya itu hafiz Quran? Oh, siapa dulu dong ibunya? Kok anaknya lulus S sarjana semua? Prof MM tadi kan? Prof Kokator MM Marbot Masjid. Kok bisa lulus sekolah gitu Bu? Apa jawabannya? Oh siapa dulu Bapak? Saya mendidik. Kalaulah obrolan orang tua yang bangga-banggain anak itu didengar sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terus Nabi Ibrahim lewat di situ, Nabi Ibrahim akan bilang, permisi ya, anak saya Nabi semua. Senggol dong. Apa kata Nabi Ibrahim? Anak saya Nabi semua. Ya, kalau cuma habis Quran, cuma jadi PNS, cuma lulusan kampus, ya kecil lah bos. Senggol dong. Itu kata anak-anak TikTok. Siapa yang lebih pantas sombong? Nabi Ibrahim. Anak-anaknya Nabi semua. Berhala-berhala gede-gede, kenceng-kenceng. Oh, Raja Namrud lagi sombong-sombongnya. Sama Ibrahim muda dikerjain. Ambil palu, hancurin yang kecil-kecil. Pang, 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 pang. Beres semua. Sisain yang paling besar. Palunya digantungin di yang paling besar. Ibrahim, disidang. Kami dengar katanya ada kamu yang hancurin. Oh kata Nabi Ibrahim, gak ada bukti, bukan saya. Kalau mau tanya, tanya dong sama yang besar kalau dia bisa ngomong. Apa kata Nabi Ibrahim? Tanya dong sama yang paling besar kalau dia bisa ngomong. Kesel gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Gimana ya batu yang nggak bisa ngomong?
Akhirnya keceplosan juga para raja dan penyembah berhala saat itu. Kan kau tahu Ibrahim, dia nggak bisa ngomong. Udah tahu nggak bisa ngomong, ngapain disembah? Habis. Kena sembelih nggak tuh? Karena sudah kalah skornya, ya kamu sama kayak kemarin 7-0. Masih lanjut konten ini. Karena udah kalah skor, apa kata raja? Apa kata penyembah-penyembah berhala? Harikuhu, bakar itu Ibrahim. Orang kalau sudah kalah biasanya emosi. Coba diulang. Kalau sudah kalah biasanya marah. Kalau sudah kalah biasanya marah, ngamuk, 3N. Ngalah, ngalih, ngamuk. Bakar, api panas atau dingin? Panas. Tapi Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan ala Ibrahim. Api itu harusnya panas, tapi untuk Nabi Ibrahim exception, ada pengecualian. Apinya dingin, bos. Dan Nabiullah Ibrahim selamat. Alhamdulillah. Segala puji milik siapa? Allah. Segala puji milik siapa? Allah. Milik Allah. Jangan pernah menikmati pujian manusia. Itu bisa jadi awal bencana. Pujian manusia, ini ada adik-adik saya, anak-anak muda, penggerak-penggerak dakwah, saya lihat komunitasnya macam-macam ini. Pujian manusia tidak membuatmu mulia. Coba diulang. Pujian manusia tidak membuatmu mulia. Yang like, yang komen, yang subscribe, yang jadi followermu bukan barometer kemuliaanmu. Sejak kapan follower jadi barometer kemuliaan? Nih yang followernya 1 juta, centang biru, nipu 1,3 miliar. Yang punya tahu? Nggak tahu kan? Centang biru, followernya 1 juta, nipu. Sejak kapan follower jadi apa? Jadi barometer kemuliaan. Kenalkan Ustaz, ini teman saya, followernya sekian. Loh, kok jadi follower? Tahu Fir'aun? Tahu? Belum pernah. Tahu nggak? Tahu. Kan saya nggak tanya kenal. Kalau kenal, kenalan di mana gitu loh. Tahu Fir'aun? Punya follower? Banyak followernya. Tahu Korun? Banyak followernya. Banyak. Kalau flexing, cuma Lamborghini, cuma Ferrari, kalah sama Korun. Korun tuh kalau flexing tuh semua isi gudangnya dikeluarin semua, kuncinya aja emas, kuncinya masih tembaga, gelasnya emas. Kalau mau flexing, mau sombong, udah kalah sama foundernya. Pendiri Asosiasi Sombong Indonesia atau Asosiasi Sombong Dunia. Saat itu Korun menganggap dirinya yang paling. Itu yang dipamer-pamerkannya, itu yang membuat dia dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan beserta korun-korun. Fir'aun berpikir dia gak mungkin ada yang bisa melawan, maka muncul cita-citanya pengen jadi Tuhan. Ada di sini yang pengen jadi Tuhan? Gak ada. Ibu-ibu punya suami? Ada suaminya, Bu? Isi sendiri. Titik-titiknya suami ibu, insya Allah dia gak kayak Fir'aun. Jadi sing sabar.
ngadapin beliau. Kenal ya. Bapak-bapak mana bapak-bapak? Titik-titiknya istrimu itu sing sabar. Dia tidak seperti istrinya Nabi Lut dan tidak seperti istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Paling dia 5M aja, mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel, Marah-marah. ya itu satu paket. Mana yang sudah punya istri ada? Yang sudah punya suami ada? Tepuk sebelahnya bilang pajak ditanggung pemenang, betul? Ya, syukuri apa yang ada. Ya, jangan berpikir untuk tukar tambah, modif aja yang sudah ada. Apa? Dimodif. Yang sudah ada diapain, Bu? Dimodif. Bapak tuh dimodif, Bu. Pasang knalpot, kasih spion. Dipoles. Dempul, bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Rabbul Alamin itu luas, besar, tinggi. Bagaimana bisa merasakan dan bisa mengenal kasih sayang Allah, hebatnya Allah, kemahakuasaannya? Ada wasilahnya. Allah hadirkan makhluk bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata baginda Rasulullah, suatu pertemuan, suatu majelis ilmu yang tidak disebut nama Allah di dalamnya dan tidak ada sholawat di dalamnya, maka majelis itu disebut sebagai majelis bangkai. Sudah ada kambing, sudah ada 700 porsi, sudah ada jamu, macam-macam hari yang disiapkan. Jadi majelis bangkai kalau nggak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh puasa, tapi Allah kan nggak puasa. Allah nyuruh sholat, tapi Allah nggak sholat. Khusus satu bab ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam, enggak, wahai orang-orang yang sudah beriman, wahai orang-orang yang sudah yakin. Sallu alaihi wasallimu taslima. Hari ini orang kepintaran, cuma mau baca Quran aja nggak mau sholawat. Bahkan ada yang sekarang lagi rame ini katanya pakai Quran aja nggak usah pakai hadis. Iki piye bro? Ngomong tuh cuma langsung, nggak ada sholawat yang nggak mau. Dibilang sholawat tuh bid'ah malah. Saya bilang ini orang mungkin perlu diruqyah pakai daun pintu. Daun apa Pak? Daun pintu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setiap khutbah Jumat disebutkan. Kok nggak dengar? Tidur. Makanya kota amal berkurang Pak. Lewat ya. Karena pas lewat itu tidur. Maka kota amal yang cocok tuh pakai semprotan air, trek-trek lewat, trek-trek. Gak usah ngomong, kan gak boleh ngomong, cuma takbir masjidnya semprot air. Itu banget, insya Allah. Sama nempeleng sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina boleh nggak? Nggak pakai Sayyidina? Boleh nggak boleh? Yang nggak salawat. Sampai kapan lah kita nih mau berantem gara-gara Sayyidina? Nggak Sayyidina. Dulu debat, sholat subuh pakai kunut, berantem. Sholat subuh nggak pakai kunut, berantem. Sekarang udah nggak ada lagi berantem kunut nggak pakai kunut, karena sudah nggak sholat subuh. Yang berantem. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim.
Saya kenal orangnya. Sekalinya sholat Pak Gus jam 7:30. Kita duha kok pakai kunut. Oh rupanya sholat subuh ya. Terus kunutnya bikin sendiri. Dait. Apa yang dait ini? Nggak hafal dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Rasulullah itu manusia biasa. Ana basyarun mithluhu. Ana asumu wa uftir. Saya berpuasa lalu saya berbuka. Dilempar kotoran, dilempar luka, gak kebal beliau itu. Sampai akhir hayatnya masih sholat. Ini baru belajar di YouTube 2-3 kali, dia sudah gak sholat. Terus bilang sholatnya masuk dalam kelambu, jasadnya sudah ada di Masjidil Haram. Nah orang kayak gitu bagusnya disolatkan saja di depan imam bagus. Depan imam. Kirain belajar, rupanya cari enaknya. Jadi Islam yang dia pelajari Islam prasmanan, mana yang enak ambil, yang gak enak ditinggalkan. Kapan mau taunya? Lihat waktu Idul Adha. Tapi ini bukan di sini ya, di kampung saya. Di mana? Kampung saya. Kampung saya. Saya kan nggak bicara di sini Pak. Saya bicara di kampung. Di mana Pak? Kampung saya. Kampung saya. Loh, kadang sambil nawato. Nah ini saya ngomong apa? Kelihatan ini lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Di mana kejadiannya? Kampung saya. Banyak yang minta daging kurban atau yang berkurban? Nah, minta daging kurban. Sudah bawa karung dia dari subuh. Minta daging kurbannya pakai motor. Motornya nyicil riba 500.000 sebulan. Untuk nyicil motor riba yang berzina sama ibu kandung itu, yang ngajak Allah dan Rasulnya perang itu, dibela-belain 700.000, 1 juta sebulan. Motormu cicilannya 1 juta sebulan, motorku 1 juta kenangan. Makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Nyicil motor 500.000, ada duitnya. Beli kambing yang harganya 2 miliar. Berapa harga kambing? 2 miliar. Saking mahalnya kambing. Mobilnya ratusan juta, pamer-pamer, simpan di garasi, nggak pernah keluar. Giliran kurban, sapinya belah 7. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Pernah dengar nggak sapi belah 7? Keliling masjid, kirain mau ngapain? Rupanya cari diskon. Oh di sini 2,3 juta, di sini 2,2 juta. Pilih yang paling murah, mobil pilih yang bagus. Bukan di sini. Coba tepuk sebelahnya. Bukan di kampung saya. Itu kelakuan orang di kampung saya. Di mana? Kampung saya. Yang kenceng dikit Ustaz. Kampung saya. Sakit nggak dengar materi kayak gini? Pegang dulu kepalanya, pegang dulu kepalanya. Astagfirullahaladzim. Kok kenal sama orangnya? Rumah ratusan juta, ruko ratusan juta di pinggir jalan. Sapi setahun sekali Allah minta. Fasholli li rabbika wanhar. Suruh sholat, suruh berkurban. Setahun sekali Allah minta. Cari yang belah 7. Terus request lagi, nanti kepalanya buat saya ya, amplanya buat saya ya, pahanya buat saya ya, kakinya buat, ambil aja lah 1 ekor. Tepuk sebelahnya. Di kampung saya. Pas banget. Bagus kok, bahagia gitu. Rasa terwakili. Bagus, gak ada pesan sponsor loh ya. Gak ada. Saya ngomong apa yang saya mau ngomongin aja. Wajahmu adalah kontenku. Coba diulang. Wajah.
Saya tadi udah siapin ayat Quran. Dengan wajah-wajah panjenengan nggak jadi saya bahas. So ini aja lah. Coba tepuk sebelahnya lagi. Kok bener ya? Sesuai banget. Sama nggak kejadiannya? Pernah nonton film-film itu? Jika ada kesamaan kejadian maka itu fiktif belaka gitu. Kalaupun kejadian sudah direka ulang oleh model gitu. Kelakuan apa? Perangai. Begitulah kejadian. Yuk, pegang lagi kepalanya. Astagfirullah. Tahu tadi saya bilang Islam prasmanan? Kalau ada enaknya Diambil. ambil. Islam prasmanan. Apa namanya? Islam prasmanan. Ambil yang enak aja. Ambil yang enak Ambil aja. yang enak saja. Ada kambing, ambil. Ada kaki, ambil. Ada kotak amal. Ambil. Lewat. Tuh, ada dua jawaban. Lewat. Itu agak halus. Ada kotak amal, ambil. Alhamdulillah. Khatibnya bilang, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Pergi ke masjid ngupgrade sendal, dari sendal jepit jadi homiped. Benar kata khatib ini. Suka saya khatib yang kayak gini nih. Ambil yang buruk, apa? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Duduknya dekat tangga sambil dia ngupgrade, yang mana mau saya ganti? Ya modalnya swallow. Pulangnya bawa Eiger. La haula wala quwata illa billah. Islam prasmanan. HP. Ganti konten langsung. Padahal saya udah siapin, udah saya stabilo tadi ayat-ayat Qurannya tuh. Nengok muka gini nggak jadi. Berubah konten. Islam lihatlah bagaimana tegaknya sholat. Aqamus sholat, aqamus sholat, aqamus sholat. Tegak sholatnya. Giliran atuz zakah, semuanya tiarap semuanya. Jangan kena, jangan datangin saya. Padahal sholat dengan zakat selalu berbanding lurus. Lihat Qur'annya, buka. Aqamus sholat wa atuz zakat. Aqamus sholat wa atuz zakat. Urusan keluar itu memang gak enak. Yang enak itu ngambil. Ayah bunda, bang kakak yang dirahmati Allah, saya pengen nyampaikan satu hal, pengen mengajak kita menyadari satu hal. Ikut ya, Allah itu tidak perlu kita. Allah itu tidak perlu kita. Sekali lagi, Allah itu tidak perlu kita. Saya bahas itu di lapis-lapis kesadaran. Yang memberi harus lillah, nggak boleh merasa berjasa. Itu masjid saya yang nyumbang. Masjidnya Pak, bukan itu jam dindingnya. Oh, jam dinding Bapak yang belikan, bukan baterainya. La ilaha illallah. Yang memberi harus lillah. Apa? Yang memberi harus lillah. Lillah itu milik Allah dan untuk Allah.
2L, lakukan, lupakan. Memberi itu, coba dilakukan. Memberi itu Gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Setuju nggak? Gimana kalau memberi itu? Gak apa-apa banyak, yang penting daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. HP masuk? Masuk. Bungkus karet 2. Yang memberi harus lillah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Innama nut'imukum liwajhillah. Banyak ayat-ayatnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya harus untuk Allah, bukan untuk makhluk. Maka ya dipuji ya enggak terbang, dicaci maki ya enggak tumbang. Biasa aja. Siap? Siap gak? Kalau berbuat gak ada yang puji, siap gak? Gak disebut namanya, siap gak? Bapak Fulan 500.000, Bapak Fulan 300.000, bisik sebelahnya. Apa orang itu sedekah kok disebut-sebutkan namanya? Gak lama, hamba Allah 1 juta. Nah, sedekah itu kayak gitu, pakai hamba Allah itu aja. Nah, yang hamba Allah itu saya. Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Di kampung saya. Di mana? kampung saya. Yang menjadi jembatan amal soleh. Saya tahu masjid ini besar, saldonya juga. Kalau banyak program biasanya minus. Yang jadi jembatan amal solehnya, mempertemukan orang baik sama orang perlu, itu harus amanah. Yang memberi lillah, coba dilakukan. Yang memberi lillah. Yang jadi panitia, yang jadi amil, yang jadi penyalur harus amanah. Jadi penyalur harus amanah. Yang menerima harus qanaah. Begitu loh Islam itu. Yang memberi apa? Yang menjadi panitia amanah. Hati kulladzi haqqin haqqahu, tunaikan hak-haknya. Orang sudah berinfak, orang sudah bersedekah, jangan ditumpuk-tumpuk. Sejak kapan antum jadi penumpuk infak umat? Udah mulai masuk jurang nih saya ngomongnya. Mulai paham gak nih? Ada yang suka pamer-pamer saldo itu loh. Pernah kenal gak? Kampung saya. Ya, di mana? Kampung saya. Mulai masuk jurang. Hobinya numpuk saldo, berarti nggak amanah. Jawab jujur, panjenengan kalau berinfak, panjenengan kalau berwakaf, panjenengan kalau bersedekah, pengennya ditumpuk atau dijadikan program? Pengen pahalanya ngalir atau diam aja? Terus kalau itu infak sedekah ditumpuk-tumpuk, sampai mau jawab apa nanti di hadapan Allah? Menahan infaknya orang, menahan sedekahnya orang. Jawab kamu nanti di akhirat. Ustaz marah? Enggak, udah jam 6. Mulai agak lapar gitu. Dengar gak yang suka numpuk-numpuk? Sembunyi orang. Dengar gak? Enggak dengar Ustaz, enggak datang. Mana kuat dengar materi kayak gini. Opo itu? Sopo itu? Sopo? Pisuan masa karepmu. Caci maki lah sesuka kau. Kenyang aku dipuji-puji, kenyang aku dicaci maki. Saya dari 2012, makanya saya bilang saya ngomong hitam-hitam, putih-putih. Saya tidak sebut institusinya, saya tidak sebut orangnya. Saya sebut sifat buruknya. Jelas? Tanggung jawab, coba bilang. Tanggung jawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Coba bilang. Tanggung di dunia, jawab di akhirat.
Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Materi apa ini? Tarhib Ramadan kok koyok ngene. Aku tuh nggak bisa diginiin. Apa? Luka tak berdarah, bos. Ini bukan senggol dong, udah enak. Disambit udah ini. Makanya ini rukyah daun bin. Merobohkan ego, merobohkan kesombongan, merobohkan ngerasa pintar. Kalau tadi saya bilang masih sok pintar, kalah sombongnya sama Korun dan Fir'aun. Udahlah, ada founder yang lebih hebat. Kalau antum sok kaya, ngerasa kaya, pengen terlihat kaya, Korun gelasnya aja emas. Yang ngaku-ngaku sultan belum ada gelasnya emas, belum. Gak ada papanya dibanding Korun. Yang memberi lillah, yang menjadi panitia, yang menjadi amil, yang menjadi nazir amanah. Terima kasih, terima kasih, terima. Kasih. Begitu loh bos. Siapa nyuruh antum numpuk-numpuk? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. At-takatsur, berbanyak-banyak numpuk-numpuk itu membuat kamu lalai. Di ayat yang lain Allah berfirman, yahsabu annama lahu akhlada. Dia pikir dengan numpuk saldo, belum mati dia, anaknya sudah berantem jual harta warisan. Leres nopo mboten? Kampung saya. Di mana kejadiannya? Kampung saya. Jenengan marah pencurhat. Kamu. Tahu kenapa saya nggak diundang? Saya takut orang nggak siap dengan materi kayak gini. Yang menerima harus qanaah. Tentukan titik cukupmu. Itu makan gratis yang disiapkan oleh lembaga-lembaga itu bukan untuk dijual lagi. Kita pernah bikin tes, bagikan makanan, ambil seperlunya. Ada yang ambil 5, ada yang ambil 10. Terus kita ikuti di ujung sana, dia jual nasi bagi. Ulaan, reseller. Apa profesinya? Reseller. La haula wala quwata illa billah. Ape iki. Banyak materi ape ini. Baru banget. Sudah? Dah, itu dulu. Sudah banyak yang keluar. Gak usah banyak-banyak. Saya cuma mau menyampaikan pentingnya kita mengucapkan dan dalam kondisi sadar, bilanglah alhamdulillah yang asli. Kalau ada yang puji-puji itu milik Allah. Kalau ada yang baik-baik itu punya Allah. Ada ide, ada konsep, ada ilham, itu semua mutlak datangnya dari Allah dan hanya Allah yang pantas untuk Salawat mengajarkan kita untuk terus meniru, mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat sampai akhir hayatnya, beliau juga dicaci maki, beliau difitnah, maka kebaikan pasti ada musuhnya. Coba diulang. Tapi kebaikan pasti ada penolongnya. Coba diulang. Kebaikan pasti ada penolongnya. Nanam padi pasti tumbuh rumput. Nanam padi pasti tumbuh rumput.
Nanam rumput gak mungkin tumbuh padi. Nanam rumput gak mungkin tumbuh padi. Kalau kebaikan ada musuhnya, Kalau kebaikan ada musuhnya, maka kebaikan juga pasti ada penolongnya. maka kebaikan pasti ada. Tepuk sebelahnya bilang masih banyak Masih banyak orang baik. orang baik. Salah satunya panjenengan. Salah satunya panjenengan. Jangan diikut yang di kampung saya. Hindar saja. Sudah agak tenang. Coba tarik nafasnya. Dilepaskan pelan-pelan. Alhamdulillah. Kita pakai nafas asli, bukan nafas buatan. Kita pakai oksigen asli, bukan oksigen buatan. Alhamdulillah. Seneng nggak? Jadi menghadapi Ramadan ini apa modalnya? Milikilah alhamdulillah yang asli. Insyaallah. Bahagia tanpa syarat, bahagia tanpa pura-pura. Iki kalau ada kolak pisang tuh enak iki. Loh, kok buka puasa syaratnya kolak pisang? Sejak kapan buka puasa syaratnya kolak pisang? Sejak kapan buka puasa tuh harus ada kolak pisang? Kalau ada makanan ini kok enak kayaknya buka puasa. Sederhanakan hidupmu, bro. Buka puasa bareng sama teman-teman, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, nggak sholat tarawih. Buka puasa bareng apa maksiat bareng? Nanti Pak Kus kalau yang buka-buka di sini kalau boleh bisa, kalau nggak sholat nggak boleh buka. Biarin aja. Udah waktunya kita paksa orangnya untuk taat. Karena doanya Allahumma paksain. Apa doanya Pak Gus? Allahumma paksain. Udah lama jadi penikmat dakwah, sudah lama jadi penikmat makan gratis, sudah lama jadi penikmat doa. Saatnya kita memberi. Diajak nyumbang, ribut. Nyumbang juga enggak. Orang lain yang bikin program, dia yang paling banyak. TBC terlalu banyak. Komen. Coco kacau mulut. TBC apa TBC? Terlalu banyak. Suruh nyumbang enggak, ikut masak enggak, terlibat program enggak, waktu makan duduk. Paling banyak. Di kampung Saya. maka Bapak Ibu yang baik, orang-orang begitu didoakan. Apa? Didoakan. Semoga cepat. Astagfirullahaladzim. Sukses. Udah masuk Ramadan. Cepat. Sadar. Iya, terserah. Supaya cepat dapat hidayah, gitu doanya. Tadi ada yang bilang cepat diterima di sisinya. Doanya kok serem. Maka ayah bunda abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, ingat-ingat tadi kalimat penutup, masih banyak orang baik. Apa? Masih banyak orang. Salah satunya panjenengan. Salah satunya panjenengan. Apa kalimatnya? Masih banyak orang baik. Orang baik masih banyak. Maka fokus sama yang baik-baik Pak Kus. Pasti ada orang yang mau memberi dan lillah. Pasti ada orang-orang yang amanah. Pasti ada orang yang mau menerima dan dia kok banyak. Saya sering kok ketemu guru ngaji kampung, tukang gali kubur, orang-orang yang mohon maaf ya datang ke masjid terus makan. Saya tanya, Mas dari mana? Saya ini ojek, saya ini jualan lontong, dari pagi belum makan. Kok nggak beli makanan? Ada untung 12.000. Untuk siapa? Saya biarkan untung ini supaya bisa untuk makan anak istri saya. Banyak orang begitu.
Maka saya pernah waktu itu agak kenceng, kesel gitu. Gara-gara waktu kami bikin program 3M, masjid makan-makan, ada yang nentang Pak Gus. Dibilang pendangkalan akidah. Ngeri nggak? Ini orang pintar banget. Saya udah nahan, tapi karena dia nyerang terus, saya berdiri, saya bilang, Bapak tidak pernah lapar ya? Orang yang banyak bacot gini nih, pasti nggak pernah lapar, pasti nggak pernah susah. Tahu rasanya bisa minum air putih 1 gelas. Saya pernah di posisi itu. Saya tahu rasanya keliling-keliling pindah-pindah masjid supaya nggak malu untuk beli untuk makan buka puasa. Waktu saya S2 di Kuala Lumpur, pindah-pindah masjid supaya takmir masjid nggak ngapalin muka saya. Nggak punya uang untuk beli buka puasa. Saya bawa istri saya, ayo udah kita buka puasa. Itu masa-masa perjuangan. Maka saya tahu rasanya lapar, tahu rasanya susah. Maka IWS, ingat waktu susah. Orang-orang yang ngebacot tadi tuh, yang nggak nyumbang tapi nyinyirin program, saya yakin dia nggak pernah lapar. Siapa yang pernah susah? Siapa yang pernah lapar? Di sini dia berarti ngumpulin orang susah. Tahu nggak rasanya lapar? Saya sampai sekarang masih ingat orang yang ngasih saya roti, orang yang ngasih saya nasi bungkus, masih saya ingat sampai sekarang. Ngasih saya gratis makan, saya cuma punya uang 1 ringgit, saya beli 1 ringgit, ibunya ngelebihkan porsinya, dia bilang, kamu, istri kamu lagi menyusui kan, nih ibu lebihkan, biar kamu bisa makan berdua. Saya ingat sampai sekarang orang itu. Maka kalau nggak bisa ambil bagian dalam kebaikan, minimal diam. Oke? Tapi antum pun jangan kesal kalau mereka bunyi. Biasa aja. Di mana-mana pasti ada yang begitu. Oke? Fokusnya apa tadi? Masih banyak orang. Salah satunya siapa? Panjenengan semua orang baik. Yang tadi saya ceritakan di kampung saya. Bukan di sini. Sip? Oke? Tarik nafasnya dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan habis ini alhamdulillah kita asli. Kita nggak termasuk orang-orang yang TBC tadi. Apa TBC? Comel. Kalau nggak bisa dukung kebaikan minimal, kalau bisa nyumbang, nyumbanglah dengan harta. Nggak bisa harta, tenaga. Nggak bisa juga ngasih tenaga, bantu doa. Gitu loh orang beriman itu. Oh, saya nggak bisa nyumbang harta, ya sudah, saya nyumbang tenaga, bantu masak-masak boleh, bantu cuci piring boleh, bantu ngelap-ngelap kaca boleh, saya bagian mungut-mungut sampah boleh nggak Pak? Ikut terlibat. Saya kemarin ngomong di salah satu kota, sampai kapan? Apa? Sampai kapan? Jadi penikmat dakwah. Apa? Sampai kapan? Ambil bagian. Nyusun sendal, buang sampah, bawa kresek sampah. Yang lain nyiapin makan, nyumbang makannya saya belum bisa, tapi saya bisa mungut-mungut sampah. Anak-anak muda, adik-adik, ikutlah terlibat. Nyumbang enggak, makan paling banyak, bungkus, buang sampah sembarangan. Ini yang bikin malaikat mau itu pengen cabut cepat-cepat. Oke? Siap? Yuk, tepuk sebelahnya bilang, sampai kapan? Sampai kapan? Jadi penikmat dakwah. Jadi penikmat dakwah. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup. Ambil bagian. Ambil bagian. Dengan harta. Dengan harta. Tenaga. Tenaga. Dan doa. Dan doa. HTD. HTD. Harta
harta, tenaga, doa. Bungkus. Salaman sama samping kiri kanannya, bilang mulai hari ini dan seterusnya kita menjadi saudara sampai surga. Apa tanda saudara? Ikut terlibat dalam kebaikan dengan harta, tenaga, dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Ini bekal Ramadan. Pokoknya harta, tenaga, doa, ikut terlibat. Kalau nggak ada tiga-tiganya, bukan saudara kita. Tetangga saya. Tetangga saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azlilil zalimin bil zalimin. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azlilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan dalam keadaan terbaik. Bukan lagi berpikir saya dapat apa, aku entok piro, aku entok opo. Bukan itu Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini aku bisa ngasih apa. Coba diulang. Aku bisa ngasih apa. Bahasa Jawanya Kulo saged maringi nopo. coba diulang Pak Kus. Aku bisa ngasih apa? Bahasa Eropanya Kulo saged maringi nopo. Tulis besar-besar di depan masjid. Ramadan tahun ini kulo saged Maringi nopo. Coba semuanya. Kulo saged maringi nopo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kulo saged maringi nopo. Mantap. Siap? Siap. Jadi Ramadan tahun ini apa azam kita? Kulo saged maringi nopo. Ada Pak Man di atas atap. Mantap. Oke, kambingnya sudah melambai-lambai. Mari kita sapa kambingnya. Semoga apa yang kita makan dan minum jadi energi untuk beramal soleh. Menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Semoga apa yang kita makan dan minum ini menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan keistiqomahan. Dan semua orang-orang baik yang menjadi wasilah hadirnya makanan-makanan ini, mempersiapkan makanan ini, mengidekan makanan ini, hadirnya makanan dan kebaikan di pagi hari ini, semoga Allah balas dengan balasan yang terbaik. Semoga Allah balas dengan balasan terbaik. Semoga Allah balas dengan balasan terbaik.
sehat dalam ketaatan, panjang umur dalam ketaatan, murah rezeki penuh keberkahan, hidupnya tenang, hatinya bahagia, rezekinya penuh berkah, istiqomah sampai jannah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pegang dadanya masing-masing lalu bilang kulo saga maringi nopo. Oke? Siap? Matur nuwun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong doakan saya, doakan kami sekeluarga, doakan Masjid Kapal Munzalan. Insyaallah Masjid Kapal Munzalan dan Masjid Raya Al-Falah Sragen akan bersaudara terus sampai surga Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya juga jadi saudara sampai surga. Oke? Sip? Senyum. Nah, saya tahu saldonya sudah minta maaf, tetap senyum ya. Rezeki datang kepada orang yang bahagia. Oke? Matur nuwun, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah bagus.